Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Wa qala Allah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Di bagian terakhir dengan tema Islam rahmatan lil alamin, kita akan membicarakan tentang 3 wasiat agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan memahami tema Islam rahmatan lil alamin, kita berupaya menjadi pribadi-pribadi muslim yang sempurna, yang sehingga pada akhirnya diakui oleh Allah sebagai mukmin yang solih. Kemudian kita juga berupaya membawa orang lain menjadi orang-orang yang solih, kesolihan sosial. Kita juga berupaya dengan melakukan upaya kesolehan individual, kesolehan sosial. Pada akhirnya kita diakui oleh Allah termasuk bagian dari generasi surgawinya Allah. Kemudian supaya kita istiqomah menjadi generasi surgawinya Allah, maka pada tema yang terakhir ini, pada bagian yang terakhir ini, kita akan menyampaikan judul 3 amanat agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amanat ini disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar Al-Ghifar ketika beliau akan dimukimkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat, beramanat kepada Abi Dzar Al-Ghifar. Ada 3 amanatnya. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ittaqillaha, hendaklah kamu senantiasa bertakwa, taat patuh kepada Allah. Haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Nah, ini juga termasuk kepada kita semua, supaya kita menjadi pengikut Rasul, supaya kita menjadi generasi surgawi, supaya kita terhindar dari azab neraka Allah. Maka kita harus senantiasa melakukan ketaatan, kepatuhan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Karena perintah takwa langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, bahkan tidak sekedar takwa, haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Jadi wasiat yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, orang yang bertakwa, orang yang berupaya senantiasa bertakwa, pasti saja suatu saat sekali-kali dia
tergelincir ke jalan kenistaan, tergelincir ke jalan maksiat. Maka ketika kita sekali-kali memasuki jurang maksiat, Rasul SAW menyampaikan amanat yang keduanya, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika sekali-kali kamu melakukan pelanggaran, maka hendaklah pelanggaran itu, kejelekan itu segera diikuti dengan kebaikan. Jika kita melakukan kesalahan, segera berbuat baik. Kenapa? Tamhuha, kebaikan itu akan menghapus kesalahan yang sudah kita lakukan. Hal ini juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya berbagai kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi manakala kita sekali terjerumus kepada kesalahan, jangan, istilah dalam Sunda, kapalang belang borontok ukur. Dia terus-terusan melakukan kesalahan tersebut, tapi hendaknya segera berhenti dari kesalahan itu dan segeralah berbuat kebajikan, sebab kebajikan akan menghapus kesalahan kita. Tamhuha, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Wasiat agung Rasul yang ketiga adalah dalam rangka kita bertakwa, kemudian sekali-kali kita melakukan kesalahan, segera bertobat, segera melakukan kebaikan, dan selanjutnya kita juga di dalam masyarakat tentu akan bergaul dengan berbagai macam manusia, berbagai macam watak manusia. Oleh karena itu, wasiat yang ketiga, wa kholiqin nas bi khuluqin hasanin. Hendaknya kamu mampu bergaul dengan sesama manusia dengan pergaulan yang baik. Sebab manusia itu ada yang sama dengan kita, seiman, seakidah, bahkan mungkin ada yang berbeda dengan kita. Jadi dengan siapapun, apakah dia seiman, seakidah, apakah dia sepaham dengan kita ataupun tidak, apakah dia senang kepada kita ataupun dia memusuhi kita, tetap kita harus melakukan pergaulan yang baik dengan mereka. Wa kholiqin nas bi khuluqin hasanin. 3 kunci sukses yang apabila kita mampu melaksanakannya, inilah yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi mengakhiri tema kita dalam rangka mengkaji tentang Islam rahmatan lil alamin, kami sampaikan 3 amanat agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi sukses, agar kita menjadi individual yang solih, asal kita mampu membawa sosial dalam kesolihan, agar kita menjadi generasi surgawi. Maka marilah kita laksanakan sekuat tenaga apa yang diamanatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Marilah kita berupaya sekuat tenaga untuk melakukan ketakwaan dimanapun kita berada. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah mastata'tum, sekuat tenaga. Walaupun sekarang dalam keadaan COVID-19, kita tidak bisa keluar rumah, segala macam dilakukan di rumah, tetap di sana ada peluang kita untuk merasakan ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila sekali-kali kita melakukan kesalahan, segeralah kesalahan itu diikuti dengan kebaikan, sebab kebaikan itu akan menghapus kesalahan yang sudah kita lakukan. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan yang terakhir, karena kita hidup di masyarakat dengan berbagai macam kondisi masyarakat, maka kita hendaklah mampu bergaul dengan mereka, walaupun berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda budaya, tetap kita harus bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Wa kholiqin nas bi khuluqin hasanin. Demikian yang dapat kami sampaikan
dalam rangka menyampaikan tema Islam Rahmatan lil Alamin yang kita bagi menjadi 4 bagian ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan ini senantiasa memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.